Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhilli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. الفاتحة لله ولمحبة من هادرة النبي المصطفى وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى إمام علي كرم الله وجعلنا شيخنا الشارع وجعلنا مع صدقه ولا نكرم وجعلنا ولينا من شارك الأرض إلى مغربها برها. Al-Fatihah untuk kita, istri dan anak-anak kita semoga diberi sehat, zahir dan batin. Amin. Keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang solihin, solihat, mencintai Allah dan Rasulullah, dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Karena ketika ajal sampai, semoga semuanya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ya man 'allama Ibrahim an hikmat 'allamni. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan beliau selanjutnya, ya Ali, ma khalaqallahu fil insan afdala minal lisan. Wahai Ali, Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih afdal, lebih utama, lebih bagus daripada lisan. Allah tidak ciptakan sesuatu yang lebih bagus daripada lisan. Yadkhulul jannata wa yadkhulun nar. Dengan lisan orang bisa masuk surga. Dengan lisan juga bisa masuk neraka. Lisannya buat berzikir, lisannya buat baca Quran, lisannya buat baca sholawat, lisannya buat nolong orang, lisannya buat nasihat yang bagus-bagus, yang membuat orang lain jadi terbawa untuk berbuat baik, itu bisa membuat masuk surga. Wa yadkhulun nar, dan dengan lisan juga orang bisa masuk neraka. Caci maki, bohong, sumpah serapah, dan lain sebagainya. Banyak kata-kata yang membuat orang bisa masuk neraka. Jadi tinggal kita pilih dah, mau masuk surga apa masuk neraka. Tinggal pilih lisan kita, mau digunakan yang baik apa digunakan yang tidak baik. Kemudian kata beliau, fasjunhu, maka penjaralah lisan. Lisannya suruh penjara, suruh jaga. Fainahu kalbun akur, karena lisan itu seperti anjing galak. Anak kecil zaman sekarang SD kelas 1, kelas 2 ngomong anjing sudah biasa. Benar nggak? Itu karena nggak ditegur sama orang tuanya, di rumah nggak ditegur, di sekolahannya mungkin sama pak guru-gurunya nggak ditegur, mungkin seperti itu. Sehingga terbawa kata-kata itu udah biasa kayaknya. Padahal itu kata-kata menjijikkan. Orang ngomong seperti itu ya Allah, ketika mulutnya ngomong seperti itu, gambaran dia seperti itu. Kalau dari kecil sudah terbiasa, dibiasakan akhlaknya seperti yang diucapkan itu. Na'udzubillah. Maka kalau orang senang baca sholawat, akan terbawa pribadinya atau kepribadiannya, ya karena sedang nyebut nama Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Dua yang disebut, nama Allah dan nama Nabi
Muhammad, maka akhlaknya akan seperti akhlak beliau. Selanjutnya kata beliau, ya Ali, la tal'an musliman, jangan engkau melaknat orang muslim, enggak boleh. Orang muslim dilaknat. Kalau kata orang Jawa diapain tuh laknat? Diapain? Orang Sunda apa? Kalau dilaknat itu dikutuk, kalau bahasa Indonesia dikutuk. Kalau bahasa candaan juga kutuk loh, jadi monyet gitu. Na'udzubillah min dzalik. Mengkutuk, melaknat orang muslim itu tidak boleh. Ya disumpahin. Ya. Kan ngomong monyet lah berarti kan sama aja disumpahin. Itu dilaknat, diomongin jadi monyet. Insyaallah. Wala dabatan, binatang ternak aja nggak boleh dikata-katain. Mentang-mentang ayamnya makan apanya gitu, dilaknat. Maka apa efeknya? Fatarji'al la'natu 'alaika, maka laknat itu atau kutukan itu akan kembali kepadamu. Mohon maaf, contoh anjing ngomong gitu, hakikatnya dia sendiri seperti itu, ya kan? Kata-katanya aja udah kasar gitu. Maka ketika Nabi Isa itu dicaci maki, Nabi Isa nggak bisa balas. Kenapa nggak dibalas gitu? Ada yang nanya, saya nggak diajari mencaci maki oleh Allah. Jadi Nabi itu nggak bisa membalas caci makian, karena memang beliau nggak diajari oleh Allah untuk mencaci maki atau melaknat orang. Sebelum saya lanjut, kira-kira ada pertanyaan? Enggak. Iya. Baik. Nah, orang tua sendiri misalnya orang tua sendiri kata-katanya salah, ya kita kasih masukan yang halus, Pak, Bu, kalau bisa jangan bicara seperti itu, nggak benar, nggak bagus gitu. Mohon maaf, Bu gitu. Jadi kita kasih kata-kata yang halus, cara mengingatkan, ya mohon maaf sebelumnya Ibu, Pak, kayak mohon maaf ini nggak benar seperti ini. Jadi kita juga menyampaikannya jangan sampai tersinggung. Ketika kita sudah sampaikan masih berlanjut, ya tugas kita hanya menyampaikan itu, karena kita nggak bisa merubah seseorang. Yang bisa merubah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita menyampaikan yang benar. Nabi kita aja oleh Allah disampaikan di Al-Quran, fa innama alaikal balagh, tugas semuanya menyampaikan. Itu. Ada lagi? Iya. Iya. Betul. Iya. Iya. Kayak barusan mirip tuh. Jangan melaknat gitu. Aslinya kan anjing, cuman diperhalus jadi anjir. Sekarang diperhalus lagi anjay. Sama itu. Gitu. Diperhalus lagi gitu. Mulai dari anjing kasar, agak sedikit halus anjir, diperhalus lagi anjay. Sama itu. Ya tolol jadi toil ya sama. Goblok jadi geblek sama aja gitu.
Cuman kalau bahasa Al-Qur'annya imalah. Imalah itu bahasanya dimiringin. Iya, gua jadi gue. Itu saya jadi aing diimalahkan, dimiringin. Jadi kata-kata itu memang coba diganti dengan kalau kita sebagai orang tua mungkin dengan cucu, subhanallah, itu ada pahalanya mulut. Astagfirullahaladzim. Anak tuh gampang ngikutin. La ilaha illallah. Jadi ngikutin itu anak-anak karena masih polos, dia mau dipoles seperti apa anak kita, cucu yang sudah punya cucu gitu. Orang dia masih putih polos, maka sesuai dengan dia dengar diikutin itu sama anak-anak yang masih polos itu. Sebelum lanjut, ada lagi pertanyaan? Lanjut dulu. Faslun fil haya'i. Fasal ini menerangkan tentang rasa malu. Qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, ya Ali, wahai Ali, ad-dinu kulluhu fil haya. Agama semuanya itu dibungkus dengan rasa malu. Rasa malu, ada keterangan lain, al-haya minal iman. Rasa malu itu bagian dari iman. Orang kalau punya rasa malu berarti dia imannya kuat. Kebalikannya orang yang nggak punya rasa malu berarti imannya tipis bahkan nggak ada. Orang kalau imannya kuat, rasa malunya kuat, nggak mungkin mencuri. Kalau ketahuan kan malu. Baik ketahuan langsung atau dengan CCTV, malu. Ya Allah. Kemudian kata beliau, wahwa antahfadr ra'sahu ma hawa. Rasa malu itu menjaga kepala dan isi kepala. Mulai dari matanya dijaga. Jangan sampai bersama-sama melihat sesuatu yang diharamkan. Telinganya mendengarkan yang diharamkan. Hidungnya mencium sesuatu yang diharamkan. Dijaga mulutnya. Kata-kata bohong, kata-kata laknat, kata-kata kutukan, cacian, makian, dijaga itu. Kalau ngomongnya kayak barusan tuh, kalau orang punya iman malu itu. Ngomong binatang tuh malu. Akhlaknya bagaimana tuh? Gitu. Kemudian wal batna wa ma wa'a. Rasa malu itu menjaga perut dan isi perut. Kalau barang ngambil punya orang masukin perut, malu nggak? Kalau ketahuan, malu. Nemu aja, misalnya nemu di bawah pohon mangga orang, tapi nemu aja sudah di bawah, nggak bagus itu. Apalagi masih nyantel di atas. Maka rasa malu itu menjaga kepala dan isi kepala, serta menjaga perut dan isi perut, semuanya dijaga. Isi perutnya diisi dengan yang halal-halal, jangan sampai syubhat apalagi haram. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Syubhatnya nggak boleh, apalagi apa? Syubhat itu nemu mangga di bawah pohon orang, sudah jatuh di bawah. Syubhat. Pohon di luar pagar dia. Apa namanya, cabangnya masuk misalnya ke jalan gitu. Walaupun masuk ke jalan, tetap punya siapa itu? Pokoknya dia kan. Karena iya betul, karena memang batang pokoknya di tanah dia cuma nyambang gitu. Kalau itu masih kategorinya ngambil begitu itu haram. Oh, di bawah syubhat, di bawah syubhat. Ya. Bahasa saya itu bahasa nafsu namanya.
Sayang punya siapa ya, kalau punya sendiri sayang. Iya. Iya. Daripada ditabrak mobil sayang. Sayang itu kalau punya sendiri. Itu. Ini punya orang, bukan punya kita. Ngomong gitu. Yang gimana maksudnya, kalau mau ambil aja. Iya. Iya. Iya, kalau emang seperti itu berarti kan ada ini. Berarti ada izin. Ada izin. Kalau mau ambil aja gitu bahasanya. Dia ngomongnya ke kita. Jadi izinin. Ya, bagaimana? Oh iya, bahasa itu kalau mau ambil aja. Orang tuh kalau ditawarin ya, kalau ditawarin ini dalam bahasa akhlak ya, di bahasa Islam tuh, apa namanya, ngambilnya nggak banyak. Itu namanya karena kita ditawarin tuh, karena itu hak orang. Jadi kan orang tahu dulu ngambil semua itu bukan. Sama dengan kita ditraktirin orang dia. Ditraktirin orang itu kalau bisa ambil yang minim gitu. Karena itu sedang ditraktir oleh orang. Iya, kalau dia bawa uangnya banyak. Kan gitu, diantaranya gitu. Lu ngambil ini, ngambil itu, semua dia gitu. Ukur gitu, maksudnya ukur. Ukur itu dengan biasanya saya makan gimana gitu. Mentang-mentang ditraktir, ngambil semuanya gitu. Itu namanya nafsu itu. Sudah nafsu. Kalau Nabi itu mengajarin itu yang seminim mungkin itu, sehingga tidak memberatkan yang traktir. Itu bahasa santunnya gitu. Jadi kalau kita yang ini apa namanya, yang ngasih nggak apa-apa banyak gitu. Tapi kita kan belum tahu isi kantongnya cukup nggak kan gitu. Kadang ketar-ketir tuh itu karena ngambilnya semaunya. Kalau ngambil semua itu nggak berakhlak gitu. Ngambil semaunya, sebanyak-banyaknya, akhlaknya nggak ada. Sebelum lanjut ada lagi. Itulah hak ya, haknya dia kan yang punya tanah gitu. Makanya di dalam Islam itu ada transaksi jual beli, diperbolehkan jual beli dengan non muslim. Jual beli berarti kan dilarang, berarti mencuri kan gitu. Gitu ya. Sampai Nabi kita tuh saking adilnya Islam tuh, lau sarokot Fatimah tuh laqatok tuh biyadi. Andaikan Fatimah mencuri, itu mencurikan umum, punya siapa aja. Akan kupotong dengan tanganku sendiri. Sampai seperti itu Nabi itu. Jadi Islam itu agama yang adil, rahmatan lil alamin. Hebatnya agama kita itu. Kalau Islam diamalkan, aman negara. Nggak ada yang korupsi. Subhada aja nggak mau, apalagi ngambil. Duduk di motor aja, motor orang nggak bilang-bilang, subhada itu dosa. Apalagi ambil motor, duduk aja di motor orang nggak bilang-bilang, dia lagi parkir. Itu dosa, gosok namanya. Hebatnya agama kita itu. Hebat. Maka nanti itu orang yang betul-betul menjaga agamanya nanti bisa balasannya dari Allah. Makanya banyak di zaman itu orang Yahudi masuk Islam karena akhlak Nabi, karena keadilan Nabi. Luar biasa ya kita. Lanjut. Masih ada lagi nggak pertanyaan sebelum saya lanjut?
Lanjut. Faslun fil wara'i. Fasal ini menerangkan tentang wara'. Wara' itu kalau bahasa Al-Qur'annya takwa ya, takut. Wara' itu tadi subadah aja nggak mau, apalagi yang haram. Itu wara'. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Ali, wahai Ali," kata beliau, "la dina liman la khasyata lahu." Tidak dianggap beragama bagi orang yang tidak punya rasa takut. Nyuri nggak takut, merampok nggak takut, ngebegal nggak takut, berarti dia nggak punya agama. Itu. Wala aqla liman la ismata lahu, tidak dianggap punya akal orang yang tidak punya kendali. Itu. Orang kalau punya akal, punya kendali, mencuri boleh nggak? Enggak. Ya, jadi nggak ngambil dia, dikendalikan oleh akalnya. Saya kalau mencuri malu nggak ketahuan orang. Ada CCTV-nya juga. Wala iman liman la wara' lahu, tidak dianggap punya iman bagi orang yang tidak punya rasa wara'. Wara' tadi itu takwa. Yang syubhat aja nggak mau, apalagi yang haram. Jadi orang yang nggak wara' berarti nggak punya iman. Duduk-duduk di motor orang nggak bilang-bilang, itu nggak punya iman sebenarnya. Wala ibadatan liman la ilma lahu, tidak dianggap beribadah orang yang nggak punya ilmu. Dia cuma ikut-ikutan sholat, terus punya begini, nggak tahu tuh baca apa, niatnya bagaimana. Ya, itu tidak dianggap ibadah, cuma ikut-ikutan aja berarti. Nggak punya ilmunya, niatnya bagaimana. Wala muru'ata liman la sadaqata lahu, tidak dianggap punya kehormatan atau harga diri orang yang tidak mau bersedekah. Orang kalau tidak mau bersedekah nggak punya harga diri, nggak ada yang menghargai, minta mulu, nggak mau bersedekah maunya minta, nggak mau mentraktir maunya ditraktir. Makanya kita nggak boleh minta sama makhluk, kalau minta sama Allah. Tapi ketika diberi, jangan nolak. Itu aturan Islam. Dulu pernah sahabat Umar itu mau diberi bagian itu, nolak. Kata Nabi kita, kalau kamu nggak butuh buat orang lain, tapi ambil, jangan ditolak. Ambil, kasihkan ke orang lain kalau nggak butuh. Ya. Dinolak itu nggak boleh, karena nolak itu berarti dia nolak rezeki. Tapi minta nggak boleh. Wala amanah liman la sirrolahu, tidak dianggap atau tidak akan aman orang yang tidak punya rahasia. Apa aja dia omongin, rahasia rumah tangganya diceritain, rahasia istrinya diceritain. Itu orang yang seperti itu tuh tidak akan aman. Ya namanya nggak aman ya, ada aja fitnahnya gitu. Kalau udah orang lain tahu rahasianya, ya rahasianya itu orang lain masuk dari celah-celah itu. Maka kita harus punya rahasia atau dirahasiakan semuanya, terutama beribadah kepada Allah. Makanya sedekah yang rahasia Allah lebih suka daripada sedekah yang terang-terangan. Amal soleh yang disimpan, dia sembunyikan itu lebih Allah sukai daripada yang terang-terangan. Makanya para wali itu pasti punya rahasia-rahasia amal ibadah sehingga diangkat menjadi walinya Allah. Selanjutnya, wala taubata liman la taufiq lahu, tidak dianggap bertaubat orang yang tidak punya taufik. Taufik itu bimbingan. Namanya orang bertaubat ya harus ada yang membimbing gitu. Nanti dia kalau nggak ada bimbingan jatuh lagi gitu.
Sama dengan mu'allaf itu, kalau nggak ada yang membimbing dia jatuh lagi karena dia tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Wala sakhu aliman la haya'alahu, tidak dianggap dermawan bagi orang yang tidak punya rasa malu. Kenapa tidak dianggap dermawan? Orang yang nggak punya malu itu ya mana ya? Minta tuh sebenarnya malu nggak sih? Malu. Maka kalau dia jaga tuh nggak minta-minta itu, maka lebih baik memberi daripada meminta. Maka orang-orang yang tidak punya kedermawanan berarti dia tidak punya rasa malu. Kenapa nggak punya rasa malu? Dari mana dia dapat itu? Rezeki itu dari siapa? Dari Allah semuanya. Kok dipegang semuanya erat-erat gitu? Nggak diinfakkan, nggak disedekahkan. Orang yang seperti itu nggak punya rasa malu, terutama malu kepada Allah gitu. Malu yang paling benar itu malu kepada Allah. Dipanggil azan Allahu Akbar nggak datang dia. Malunya harus malu kepada Allah, bukan malu kepada pengurus. Saya malu sama pengurus, azan nggak datang. Malu kepada Allah. Maka orang yang malu kepada makhluk itu nanti, kalau malunya hanya kepada Allah, nanti Allah dilemparkan dia ke masjid hanya malu misalnya. Saya malu kalau nggak ke masjid, saya jadi pengurus. Malunya kepada makhluk, harusnya malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu yang paling utama harusnya kepada Allah, kepada Rasulullah, karena Allah itu nggak bisa dibohongi, Allah nggak bisa ditutup-tutupin dengan perbuatan kita. Kalau makhluk masih bisa. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Siap. Ya. Anak itu diajarin sholat sejak umur 7, 8 tambah lancar, 9 makin lancar, 10 kalau dia nggak mau sholat boleh dipukul. Berarti 10 patokannya paling bawah, terus ke atas kita semakin tegas. Dipukulnya mendidik. Kalau nggak sholat, ayah pukul. Jadi pukulannya mendidik. Kalau nggak ke masjid, nggak dikasih uang jajan. Jadi kita gimana caranya supaya entah rayuan, entah apa, kita yang tegas bahasa itu. Nggak kasih uang jajan, nggak boleh main. Terus dibiasakan, artinya dia terbiasa ke masjid, ke musola, nanti lama-lama kalau udah besar gitu, biasa dia. Dan nanti ketika kita yang orang tua sudah berada di alam barzakh, tinggal kita metik tuh amal anak kita ke masjid, senang tuh. Yang di alam barzakh itu senang. Ya Allah, semoga kita oleh Allah dikehendaki punya anak-anak yang soleh dan solehah. Karena itu yang akan kita petik nanti. 3 amalan yang tidak akan putus di antaranya itu waladun soleh. Yada'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Itu doa yang amalan yang tidak akan putus jadi amal jariah. Maka perjuangannya dari sekarang supaya kita tegas, entah dengan tegas dengan kasar kan beda. Seperti itu. Ada lagi? Tadi ada yang menarik, ada 2. Yang pertama, kalau tadi contohkan kita bikin motor, nanti enggak seizin duduk itu saja, berarti itu tidak boleh. Hanya hukumnya apa dosa apa enggak. Yang biasa kita ada di lingkungan sini, ada tempat kumpul-kumpul, biasanya ada kursi, ada meja, ada kursi panjang, bangku yang panjang,
Tahu-tahu duduk itu aja. Apa kalau itu enggak sama dengan analoginya, sama dengan motor? Karena motor berharga, kalau kursi atau bangku panjang kurang berharga, apa masalahnya itu. Terus yang kedua, masalah sedekah yang terang-terangan atau yang rahasia. Kita ini sekarang lagi menggalang, lagi mau bikin tempat pemandian jenazah dan sebagainya itu. Nah, kita itu menggalaknya kan dengan cara ngisi list kan gitu ya. Tertulis di situ. Kalau tertulis kan berarti terang-terangan gitu. Nah, ya kembali kepada niat kan Pak Biayi. Ya, kalau tertulis itu niatnya untuk memotivasi yang lain-lain kan itu bagus-bagus saja gitu. Nah, itu kan terang-terangan. Jadi ini yang sekarang lagi sedang mau dilakukan gitu kan. Kita tulis umpama si A 100.000, si B 50.000, C 100, 200 gitu. Kan untuk menarik yang lain-lain supaya juga mengisi, membuka lapang peluang sedekah ladang pahala kan gitu. Tujuannya tidak lain adalah untuk memotivasi yang lain, bukan untuk ria kan. Jadi kalau untuk ria ya, itu udah lain masalahnya. Terima kasih Pak. Baik. Yang pertama ada bangku panjang. Bangku panjang ini sengaja disiapkan untuk umum apa memang di depan rumah seseorang, yang di depan rumah seorang itu untuk tujuan duduk keluarga dia, nyantai-nyantai di depan rumah. Berarti kan tujuan kalau yang ini contoh barusan depan rumah ini kan memang untuk keluarga dia. Kok ada orang olahraga capek duduk di situ, sama dengan motor tadi gosok. Tapi kalau dia tadi itu untuk sengaja gitu, untuk memang sengaja untuk ya, oh nggak ada ikrarnya ya. Kalau nggak ada ikrarnya memang sengaja depan rumah dia, berarti memang untuk keluarga dia atau tempat nyantainya orang yang punya rumah itu. Berarti kita harus minta izin supaya tidak syubhat. Itulah hebatnya agama Islam. Sekecil itu aja diatur gitu. Betapa hebatnya agama kita ini, nggak main nyelonong. Duduk tanpa izin aja nggak berani. Sama dengan masuk ke rumah orang tanpa izin. Nah, ngucapin salam, main masuk aja itu juga termasuk gitu. Kurang bagus gitu. Tapi di depan rumah dia. Iya, tapi di luar pagar gitu. Duduk-duduk santai kita gitu. Orang-orang banyak nih. Santai di situ. Iya. Kategorinya super atau memang dibolehkan. Iya, kalau memang tujuan dia untuk nyantai keluarga dia, ya berarti kita butuh izin gitu. Depan warung, ada warungnya gitu kan, itu yang boleh duduk kan yang beli, itu beli di warung itu gitu supaya enggak subhat. Saya pernah kejadian itu pulang dari pengajian terus ke rumah sakit banyak warung kan, warung tuh malam udah tutup, udah nggak ada, main duduk aja, subhat, udah ngaji kita, saya bilang gitu. Oh iya, dia langsung berdiri dia. Jadi kita ngingetin, karena itu walaupun bangku nggak luang, kan siapa itu kan gitu. Makanya Islam itu ngaturnya bagus sekali, aturannya bagus. Ya. Ya, baik. Itu
untuk menghindari subhat. Itu tadi, ketika membeli berarti sudah pada izin, mau kecil, mau besar, mau murah ya, mau mahal, itu udah beli. Disitulah. Makanya ada sesuatu yang ini ya, yang apa namanya, saksi itu di TPS ataupun di mana itu kan dibayar ya. Saksi dibayar nggak? Iya. Sah nggak itu? Ya sah. Berarti kan dibayar itu kan sah. Terus ada orang gitu. Ini orang kaya nih. Sebelum meninggal dia ngasih uang song. Nanti kalau saya meninggal saksiin ya saya orang baik gitu. Itu boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Sama dengan tadi saksi dibayar, Allah pun menerima. Gitu. Saksikan. Beda dengan tadi saksi. Bukan sogokan. Itu maksudnya bukti Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Seperti itu ya. Jadi itu bukan bentuk sogokan. Sogokan itu untuk mensukseskan ketika dia masih hidup. Nanti saya pilih saya ya, misalnya gitu. Pertanyaan kedua tadi tentang sedekah. Ini saya masih kurang. Yang? Tadi bukan hanya ngobrol, yang nyanyi. Oh. Sampai malam. Kalau nyanyinya itu, orang sering nyanyi akan menjadikan dia orang munafik. Profesi orang sering nyanyi, lama-lama dia akan menjadi orang munafik. Terus kalau nyanyinya mengganggu orang lain, dosa. Jangankan nyanyi, ngaji aja ganggu orang lain. Supaya keras suruh jam 10 aja suruh matiin ganggu gitu. Giliran nyanyi juga mengganggu. Maka mengganggu orang lain itu jadi dosa. Terus selanjutnya tadi masalah sedekah terang-terangan atau motivasi. Itu bukan nggak bagus. Cuman lebih afdol yang dirahasiakan, yang lebih disukai oleh Allah, yang dirahasiakan, bukan nggak boleh. Makanya ada namanya zakat. Zakat itu dikeluarkan terang-terangan. Ada panitianya, kurban juga ada panitianya gitu. Itu bagus, cuman lebih bagus ada yang dirahasiakan. Bagaimana caranya? Dia berkurban tapi dikirim ke kampung. Itu namanya dirahasiakan. Nggak ada orang sekitar yang kiranya itu orang kaya pelit amat sih nggak pernah berkurban, padahal dia kirim ke kampung. Maka sedekah yang rahasia itu lebih Allah sukai ketimbang yang terang-terangan. Ada kisah nyata mungkin pernah saya sampaikan di sini tuh. Ada orang kaya, dia sedekahnya sering dirahasiakan. Jadi dia datang ke tukang potong ayam, tukang jualan ayam, jadi dia bayar, bisa beli ayam banyak ya, tolong kasih itu yang miskin-miskin itu dikasih. Terus tiap hari gitu. Nah, kemudian tuh orang yang miskin tadi itu mencemooh gitu. Ketemu yang kaya tadi itu, saya contohkan ini, Pak Haji pelit amat sih kalau sama tukang potong ayam itu. Itu dia harus sedekah tuh katanya yang miskin dari itu. Tukang ayam tiap hari Pak Haji mau ngapar pelit amat. Senyum tuh Pak Haji itu senyum aja nggak jawab apa. Tapi ngasih terus karena ikhlas, karena Allah ngasih.
Kalau orang nggak ikhlas berhenti tuh, dia ngomong gitu berhenti, ya nggak berhenti. Tapi beliau ini terus saja, lama-lama berjalan sekian tahun, meninggal tuh Pak Haji. Karena meninggal nggak ada yang beli, akhirnya yang miskin yang cemok, termasuk yang mencemooh, kok tukang ayam berhenti ya nggak ngasih gitu, didatengin, bang, ya saya ngasih gitu, kamu kok nggak ngasih lagi? Bu, sebenarnya bukan saya ngasih, tuh Pak Haji yang meninggal itu gitu. Hah? Dia yang ngasih? Kalau saya itu tuh saya kata-katain begitu. Menyesal dia dari itu. Siapa? Orang-orang miskin yang ngata-ngatain menyesal, ya Allah ternyata dia yang ngasih. Itu kan dirahasiakan. Walaupun dicaci, walaupun dicemooh itu tetap karena dia karena Allah jalan terus, itu hebat. Semoga kita semua bisa mencontoh orang-orang dermawan yang seperti itu tuh. Memberi tanpa diketahui oleh orang lain, biar Allah saja. Ya Allah. Ya? Ya bisa. Langsung ke panitia atau langsung ke kotak amal, kalau ada kotak amalnya Pak. Ya? Iya. Kalau ada yang jalan gitu kan masukin. Tapi di sini bukannya kotak amal itu mau diisi berapa tuh, masih mampu, itu masih nampung itu sebesar apa juga uangnya. Yang penting kita niatnya gitu, niatnya kita gitu. Maka katanya sirrun wa alaniyah. Jadi Allah mendahulukan sirnya, yang rahasianya, sedekah yang rahasia. Itu nomor pertama oleh Allah, kemudian wa alaniyah, yang terang-terangan. Perbandingannya bagus terang-terangan, cuman lebih bagus yang disembunyikan. Makanya ada ungkapan dalam hadis itu, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu, itu maksud rahasia. Sedekah rahasia itu lebih hebat ketimbang yang di terang-terangan atau diketahui orang banyak. Lebih juga menjaga keikhlasannya. Kalau sembunyikan, ikhlasnya lebih kuat. Malah kalau yang ada oknum gitu, nama saya nggak disebut ya gitu. Tapi itu ingin diketahui orang lain kan gitu. Maka yang seperti itu kan sudah menjurus ke riya. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan riya itu yang pernah dipelajari juga di kitab ini, sama dengan asahan yang halus gitu. Ada pasir di atasnya, kena air hujan, wah ada sisanya. Jadi orang kalau riya nggak ada sisa amal sama. Kalau dia bersedekah, anak-anaknya aja nggak tahu. Sampai seperti itu. Itu hadis, isi ungkapannya rahasia itu. Sedekahnya dirahasiakan. Sampai tangan kiri nggak tahu. Seperti itu. Ada lagi? Lanjut dulu. Tinggal sekitar 7 menit lagi. Saya lanjut lagi. Ya Ali. Wahai Ali. Lam yakun wari'an anil ma'asi. Man lam yakun wari'an anil ma'asi fabatna ardi khairun lahu min dhuhriyah. Wahai Ali, orang yang tidak punya rasa wara' dari perbuatan maksiat, maka perut bumi lebih baik baginya daripada di atas bumi. Maksudnya itu, kalau orang nggak punya rasa wara', dia melakukan maksiat terus, maka mati lebih baik darinya daripada hidup. Nambah terus dosanya itu. Kenapa? Kata beliau, li'annahu la imana fi qalbihi, karena dia nggak punya iman di hatinya. Setiap hari berbuat maksiat terus. Maka orang yang seperti itu lebih baik mati. Kalau dosanya nambah terus, umurnya nambah, dosanya nambah terus.
maka perut bumi lebih bagus daripada di atas bumi. Karena orang yang seperti itu nggak punya iman. Namanya nggak punya iman, ya gimana ya? Bagusan mati lah daripada hidup. Buat apa hidup kalau cuma nambung-nambung berbuat dosa-dosa terus? Sholat enggak, puasa enggak, zakat juga enggak, dosa jalan terus. Daripada terus nambah dosanya, maka di dalam hadis pun ada diperbolehkan doa, ya Allah, kalau memang mati lebih bagus untuk hamba, maka matikan hamba. Kalau hidup lebih baik bagi hamba, hidupkan hamba yang sehingga bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sekecil apapun manfaatnya itu. Termasuk ini, nuangin ini sehingga yang lain dapat semua, kan bermanfaat berarti. Bikin tehnya, segalanya bermanfaat. Kalau hitung-hitungan pahala itu sepertinya merebut itu pahalanya lebih banyak gitu, daripada orang yang hanya sekedar sholat. Karena merebut itu kan perbuatan semacam adanya iya, bersihin iya, segala macam yang terkait dengan itu. Saya dulu pernah ngalamin sekali, dibilang tadi, kembali ke pertanyaannya, itu motivasi bagus, cuman lebih bagus yang dirahasiakan gitu. Ada lagi yang lain? Jualan di Pondok, terus dibagi-bagikan kalau yang memang di rumah itu gimana tuh? Kembali ke niat tadi, innamal a'malu binniyat. Apa niatnya begitu dia? Jadi kalau niatnya ingin viral, berarti kan ria. Tapi kalau niatnya ingin mengajak orang lain supaya termotivasi berbuat baik, itu bagus. Kembali kepada niatnya, karena Allah Maha tahu dengan niat yang disembunyikan yang ada di dalam hati. Itu kepentingnya punya niat yang, kalau orang sudah niat tuh, dia akan bilang, mau dipuji kek, mau enggak terserah. Saya melakukannya karena Allah. Itu udah tuh, udah kuat niatnya. Niatnya harus ditata. Kalau ingin viral, itu bagus nggak? Oh, udah nggak bagus. Ingin viral, ingin terkenal, ingin masyhur. Sering Iya, ya udah kembali. Iya, kembali ke niat dia. Kembali ke niatnya dia. Allah Maha tahu dengan niat. Kita yang menyikapi, kita harus nonton aja. Karena suudon nggak bagus. Kita harus nonton aja. Semoga saya bisa seperti itu. Tapi kalau bisa mah dirahasiakan. Kita nggak usah di videoin. Karena itu kalau amal soleh itu bersana. Gitu. Ciri-ciri orang ikhlas itu ketika berbuat baik, dia tidak ingin dibalas di dunia, tapi ingin dibalas di akhirat. Itu ciri-ciri orang ikhlas. Ada lagi? jangan sampai tahu kan. Berarti bersedekah dengan pakai tangan kiri. Apa maksudnya itu masukin ke seumpama ke celeng apa? Oh, Ke tromol itu pakai tangan kiri. Cuman hadis bukan ungkapan. iya hadis. Jadi tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Bukan sebagai tangan kiri, bukan. Jadi maksudnya itu majas bahasa hadis, tapi dalam ungkapannya maksudnya itu rahasia, itu maksudnya. Ungkapan di balik hadis itu rahasia. Tangan kanan memberi,
tangan kiri nggak tahu. Maksudnya apa yang dia keluarkan dirahasiakan. Tangan kiri kan dekat tuh, sampai nggak tahu maksudnya gimana. Istrinya sendiri aja nggak tahu. Jadi marbot kelas 3 SMP kalau nggak salah di Titian Kencana masjid itu masih semen. Kalau Jumatan gelar dulu, gelar tikar, nyapu dulu. Adzan juga, masih imamin juga, itu imamin waktunya. Masih SMP imam 5 waktunya, kemudian masih ada TPQ-nya ngajar di situ juga. Jadi merawat rumah Allah itu berkah. Orang yang mau peduli dengan rumah Allah kan itu berkah. Termasuk pemandian mayatnya juga dipikirkan ketika meninggal. Nggak minjem lagi misalnya, mungkin dulu minjam, sekarang jadi udah punya sendiri. Ketika warganya ada yang meninggal, enak. Nah saya pun memandikan mayat juga dulu mulai dari umur berapa ya, masih agak muda juga itu. Tugas saya lulusan saya tugas di tempat tugas, ada yang mandi mayat saya ikut, cuma nyiram aja tuh, nyiram pertama kali nyiram, kemudian telkin masukin ke mana, masukin ke alam kubur itu. Malamnya terbayang-bayang, masih aneh ya, pertama kali itu mau sholat malam kayak ada yang lewat gitu. Itu memang apa ya, setan yang mengganggu. Terus kayak ada yang ngejar putih gitu. Ini memang terbayang-bayang, namanya pertama kali kan mayat masuk ke itu. Terus yang kedua mungkin mandiin mertua sendiri di kampung Pasuruan. Tidur di situ kayak ada yang ganggu gitu. Memang setan ya yang gangguin. Gitu. Gemeter keringetan lah gitu. Kedua ketiga saya dimandikan di Titian Kencana. Mandiin, nalkinin juga kuburan. Terus stikernya itu karpet warna biru, suruh bawa ke saya. Bawa di sini, waktu itu saya masih ngontrak di Kampung Nangka. Ditaruh di atas lemari, kayak bergerak sendiri gitu. Kalau malam pokoknya ada gitu. Tapi saya nggak cerita ke istri karena biar nggak takut juga gitu. Maksudnya biar aja tuh, biar saya aja yang takut gitu. Memang ada rasa gitu, kayak ada yang aku di atas lemari itu kayak ada yang mungkin ya memang setan ya, supaya iya memang kenyataannya merinding. Kalau merinding itu ciri-ciri bahwa ada jin di situ, memang tujuan untuk mengganggu sih ya. Nah, dia nggak senang ketika kita lama-lama saya paksain tuh. Pernah saya kan mandi mayatnya, kan mandi iya, bungkusin iya, nyolatin iya, bawa ambulan iya gitu. Kenapa? Karena supir ambulannya itu ada cerita katanya bensinnya itu diambil selang, masukin itu bensinnya ambulan dimasukin ke motor dia gitu. Jadi akhirnya saya semua tuh mandi dia, ngafanin, nyolatin, kemudian membawa ambulannya komplit tuh waktu itu. Satu paket, tapi bayarannya minim. Iya, bisa masih. Insya Allah. Insya Allah. Iya. Insya Allah. Kalau saya tidak ada halangan gangguan dengan kerjaan, atau kalau enggak nanti kita belajar bareng gitu ya, cara memandikannya, cara mengkafaninnya. Memang mental itu penting. Saya udah titipin beberapa kali mandi. Ada juga yang mungkin amal perbuatannya ya, meninggal entah berapa jam itu setelah meninggal itu bau busuk. Masya Allah, teman saya itu mau bantuin, muntah dia. Wah, udah anak aja deh, menjauh aja, takut tersinggung keluarganya. Akhirnya pakai masker aja masih nembus baunya. Ya Allah, amal perbuatan apa nggak tahu. Ketika diangkat itu berat ya. Memang terasa. Ada di tempat lain tuh, saya badannya gede gitu, tapi pas diangkat enteng. Ada yang kurus, tubuhnya berat. Nah, amal perbuatan itu terasa di situ.
Maka kita yang masih hidup nih, ketika dengar adzan, kalau sedang gelelengan tiduran, langsung duduk. Kalau duduk yang bagus, langsung duduk, pergi sholat. Insya Allah tuh nanti jasadnya itu ketika meninggal enteng. Jadi ketika berbuat kebaikan, senang berbuat kebaikan itu enteng nanti. Terutama sholat. Dipanggil sholat kok enteng, dia berangkat langsung. Nggak berat, nggak gelelengan, nggak tiduran. Jadi efek ke jasad nanti jenazahnya enteng. Mudah-mudahan saya dan kita semua senang sholat waktu berjamaah, semangat berbuat kebaikan karena Allah, karena kita semuanya pasti akan mati, entah kapan waktunya hanya Allah yang tahu. Ini sudah waktunya lewat, cukup yang kita bahas, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat terutama untuk saya dan kita semua yang hadir, sehingga kita semakin tunduk patuh cinta kepada Allah dan Rasulullah, sehingga nanti kita di akhir nanti bisa bersama-sama insyaallah bersama-sama dekat dengan Allah dan Rasulullah. Syafaat Rasulullah berperan syafaat dan qadar dengan nama sidogil orang apa namanya dana wa lahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baca kafir majlis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.